Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Syawalirikdo dari SMA Negeri 7 Depok, kelas 102, nomor absen 03. Yang pertama, apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur sektor jasa keuangan sebuah negara. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam mengawasi lembaga-lembaga atau industri keuangan secara terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan mengawasi berbagai lembaga untuk industri jasa keuangan seperti lembaga perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan lainnya. Apa latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sekitar perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Apa tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Selanjutnya adalah nilai-nilai dari Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai pertama adalah integritas. Integritas berarti bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme berarti bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Lalu selanjutnya ada sinergi. Sinergi berarti berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Lalu yang selanjutnya ada inklusif. Inklusif berarti terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Lalu selanjutnya adalah visioner. Visioner memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya adalah asas otoritas jasa keuangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandasan asas-asas sebagai berikut. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi otoritas jasa keuangan? Struktur organisasi otoritas jasa keuangan terdiri atas Dewan Komisioner dan pelaksana kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota, Ketua Dewan Audit merangkap anggota, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 1, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko, dan anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, bagaimana hubungan kelembagaan otoritas jasa keuangan? 1. Hubungan otoritas jasa keuangan dengan BI. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara BI dan OJK. A. OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personal masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna.
Penyamaan persepsi antara BI dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi. B. Tidak hanya dalam membuat aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. C. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK, begitupun sebaliknya. Dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera menginformasi kepada BI. Kerjasama resiprokal dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula, tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Hubungan OJK dengan LPS. Sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.